tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya, artinya ke dalam Yerusalem baru. Sementara kita kan ini kan kita rindu pulang ke Yerusalem yang baru kan? Amin. Ini kan gitu lagunya kan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tapi Wahyu 21 ayat 27 katakan tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Gitu. Nah, itu dari dimensi lain nih. Jadi gimana kita bisa masuk ke Yerusalem yang baru? Ya tidak najis kan gitu. Nah, apakah kita benar-benar bisa tidak najis? Kira-kira gitu ya. Dari Lebih situ mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, bagus lebih itu. lebih realistis kan gitu kan? Bisa Maksudnya nggak? teman-teman Nah, mungkin dari situ ini, Pak, nggak, bisa tapi gini dulu menjelaskan. nih, bisa nggak? Nah, teman-teman yang bilang bisa, boleh lambaikan tangannya atau raise hand. Bisa. Yandri bisa. Bisa kita tidak najis sehingga bisa masuk Yerusalem baru? Nah, kalau jawabnya bisa, siapa yang mau kasih reasoning atau apa? Bagaimana gitu? It is finished. Nah, contoh tuh, Bu Esther bilang kita dibilang tidak bisa tidak najis karena Yesus bilang it is finished. Nah, kalau Yesus bilang it is finished, Ibu Esther ikut finish juga nggak? Gitu, kan gitu. Betul nggak? Kita juga finish nggak? Yesus bilang it's finished. Terus kita juga finish nggak? Gitu. Kalau teman-teman suruh saya jawab pertanyaan saya sendiri, saya juga mau menjawab. Nah, ya betul. Kalau saya jawab pertanyaan saya sendiri itu, wah terbukti dalam hidup saya tidak finish. It's not finished yet. Ya, aku kadang-kadang masih mempunyai mempunyai premis atau pikiran yang tidak benar tentang orang lain. Atau kadang-kadang masih merancang sesuatu yang tidak sekudus kekudusannya Bapak dalam pikiran saya. I'm not finished yet. Jadi kalau Bu Esther bilang, ya karena Yesus bilang it's finished. Nah, apanya yang finish? Kenapa saya nggak finish? Kan bisa harus dijelaskan gitu. Jadi yang bilang Bu Esther bilang it's finished itu benar. Tapi benar nggak kita finish? Nggak, yang setuju dengan saya dulu gitu. Setuju nggak sama Bu Esther? Iya benar Yesus bilang it's finished. Setuju nggak? Soalnya jawaban itu Setuju. setuju kan? It's finished itu maksudnya apa? Sudah selesai. Nah, itu terjemahannya. Itu terjemahannya tuh. It's finished itu maksudnya apa? Yesus menyelesaikan, Semua ya, sudah dibayar sama Tuhan. Nah, semua sudah dibayar oleh Tuhan gitu. Semua sudah dibayar oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi orang yang terbelenggu. Kita menjadi orang yang merdeka, tidak terbelenggu. Tapi buktinya Bu Mona, Bu Mona benar-benar udah tidak terbelenggu belum? Gitu. Udah benar-benar tidak terbelenggu nggak sekarang? Kan jawabannya tidak ya. Betul nggak sih? Kan jawabannya tidak. Waktu Bu Esther bilang tadi apa? Artinya semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Benar nggak Bu Esther? Semua sudah selesai. Kalau Bu Esther suruh saya jawab pertanyaan saya sendiri, ada yang belum selesai di saya. Ada gitu. Masih saya ulang-ulang juga tuh hal-hal yang sama yang saya sering lakukan. Gitu. Kok nggak selesai ya? Padahal Yesus bilang sudah selesai. Kan itu yang perlu kita renungkan kan gitu. Jadi ada dua nih yang muncul nih. Bu Mona bilang, benar, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu itu sungguh-sungguh merdeka kan? Gitu. Kan begitu kan? Yohanes 8 ayat 36 kalau nggak salah ya.
Yang Bu Esther katakan tadi, it's finished. Yesus sudah menyelesaikan. Ada yang Yesus sudah menyelesaikan. Iya, ada yang betul Yesus sudah menyelesaikan. Tapi kok saya tidak selesai ya dalam hidup saya? Gitu. Berarti ada ini nih, teman-teman yang lain coba renungkan itu. Kalau Bu Esther bilang Yesus sudah menyelesaikan semua. Apa kita sudah atau Bu Esther sendiri ya? Bu Esther udah selesai kan Yesus sudah menyelesaikan. Kita akan tetap merasa terbelenggu bila kita tidak berusaha untuk mengejar kekudusan Bapa. Nggak kan Bu Moni bilang tadi bahwa anak itu kita dimerdekakan, kita sudah merdeka dari belenggu. Saya balik nanya, apakah betul Bu Mona itu sudah tidak berbelenggu? Harus bisa jawab. Maksudnya harus bisa jawab. Nggak maksa, nggak boleh maksa soalnya. Nggak boleh maksa. Kita malah yang harus maksa masuk surga ya. Nggak boleh dipaksa masuk surga. Kalau kita maksa itu soalnya ada ayatnya kalau maksa Bapak Ibu ya. Matius 13 ayat 11, 12, 13. Orang-orang menggagahinya. Lukas 16 juga ayat 16. Gimana? Ada 2 case nih. Teman-teman yang punya case yang lain coba jelaskan. Jadi Bu Esther saya tanya sama Bu Ona saya tanya. Kalau Bu Esther semua sudah selesaikan Yesus. Saya tanya, betulkah Yesus sudah menyelesaikan semuanya, Bu? Gitu. 1. Kalau Bu Mona, ya Bu Esther dulu. Ya, Tuhan bilang sudah selesai, Pak. Tapi Nah, kalau saya bilang saya nggak selesai, ya mungkin saya nggak selesai gitu. Tapi kan kita kan on the way, on the process terus untuk sampai kepada pengertian bahwa kita sudah selesai. berarti yang Yesus bilang sudah selesai kira-kira jadi tidak valid, bisa Itu bohong? kita yang bilang tidak valid. Tapi di hadapan Tuhan bilang valid, Pak. Valid. Dia kan bilang betul kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin gitu. Mungkin ya Pasti sudah selesai. berdusta. Nah, sudah selesai. Nah, tapi benar juga kan Bu Esther udah ngaku nih, seperti saya ngaku duluan tadi kan gue harus ngaku duluan kan bahwa belum selesai loh. Nah, kalau begitu jawabnya gimana? Harusnya jawabnya kan gini kan. Yesus bilang sudah selesai. Yang selesai itu ini, sisanya gue selesaiin kan gitu maksudnya. Harusnya gitu jawabnya kan. Iya. Sama Bu Mona. Bu Mona katakan kebenaran itu membuat kita merdeka. Kebenaran itu membuat kita merdeka. Tapi saya belum benar-benar merdeka nih, gitu. Jadi apa? Oh, kebenaran itu memerdekakan ini dan saya berusaha untuk supaya sungguh-sungguh merdeka dengan cara ini kan. Jadi teman-teman, Respon kita kan, iya. Pak. Nah, dua-duanya apa tadi apa, Bu? Respon kita. Respon kita. Jadi Yesus bilang, rupanya yang pernyataan Yesus sudah selesai kan nggak salah. Terus kenyataan hidup kita bahwa belum selesai tidak salah juga. Cuman kita harus mengerti, ada apa di antara dua ini gitu. Ada kodrat dosa. Tadi yang Bu Esther jawab kan, kita harus memiliki respon kan, respon terhadap itu. Ya, betul. Respon terhadap ini kan, makanya ada kata-kata kalau kebenaran itu akan memerdekakan kamu. kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi ayat 32-nya kan 32-nya kan bilang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu beda lagi. Kamu adalah benar-benar murid-Ku jika kamu tinggal di dalam firman-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sampai situ dulu. Nanti ayat paling bawah itu 36 ya. Baru bilang bahwa dan bila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun akan sungguh-sungguh merdeka. Tuh, ini bagus ya, dua hal yang kita tidak desain tapi muncul tuh. Saya mau menjelaskan masuk Yerusalem baru itu tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalamnya. Pasti ada nggak sih teman-teman yang mikir, iya kalau begitu gua masuk nggak ya? Ada nggak sih yang mikir gitu? Saya mikir gitu loh.
baca ayat itu tidak ada yang najis. Duh, Iya, betul. gimana ya masuk ya? Ini yang masuk Yerusalem baru. Gimana ya gitu. Nah, kita harus ditolong oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya kita mengerti kebenaran dan benar-benar kebenaran ini memberikan kita keteguhan. Gitu bahwa aku berubah. Jadi kita benar-benar ada nih jalan untuk masuk ke situ. Nah, kita mulai dengan 2 case itu ya. Jadi Bu Esther udah kasih tahu bahwa uh, Yesus bilang sudah selesai. Tapi aku belum selesai. Gitu. Nah, teman-teman, kalau begitu yang Yesus selesaikan apa? Terus yang aku belum selesai apa? Gitu. Nanti kita ke topiknya, Bu. Jadi yang Yesus tuh selesaikan apa? Yang kita nggak bisa selesaikan, Pak. Mantap. Ya, Bu Esther nggak ikut sekian kali dalam Zoom, tapi kok bisa jawab. Teman-teman yang ikut, kan gitu. Ya, Roma 8 ayat 3. Ya, yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Taurat, diselesaikan oleh Allah. Itu ayatnya tidak ada duanya, cuma satu itu di situ. Gitu. Gitu. Jadi Yesus selesaikan yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, biar masuk sedikit ya. Kira-kira apa di diri saya sama Bu Esther yang nggak bisa kita selesaikan, Bu Esther? Upah dosa nggak bisa kita selesaikan, Pak. Iya, jadi Selamat. segala sesuatu yang menghasilkan dosa itu nggak bisa saudara dan saya selesaikan gitu. Itu. Nggak bisa kita selesaikan. Makanya Roma 8 ayat 3 bilang begitu kan? Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya terhadap daging telah dilakukan oleh Allah dengan cara mengutus anaknya. Gitu. Anaknya itu bilang sudah selesai. Gitu. Ya, jadi teman-teman dari kemarin tuh kita ngomongnya, tapi pas Bu Esther ngomong sudah selesai kan, saya tahu itu arahnya ke situ tuh. Jadi langsung saya ambil itu topik itu. Sama, sama kan? Gitu. Allah mengutus anaknya, itu caranya selesai. Jadi waktu Yesus bilang di kayu salib, sudah selesai, ya itu maksudnya. Ya. Apanya yang sudah selesai? Coba, ini biar agak dalam dikit ya. Apa yang sudah selesai? Jawabannya di Roma 8 ayat 3. Apa yang sudah selesai? Allah menjatuhkan hukuman atas dosa yang tadi Wester bilang di dalam daging. Udah. Allah itu udah jatuhkan hukuman di dalam daging. Dan di dalam dagingnya Yesus. Gitu. Karena kita tidak pernah bisa. Gitu. Makanya nih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, ya ini. Karena tidak mungkin. Dia bilang gini ya. Karena apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, itu perintah Allah loh, diturunkan oleh Allah sendiri. Ya, karena apa? Karena tidak berdaya terhadap daging. Jadi hukum-hukumnya Allah itu dia tidak berdaya terhadap daging. Menarik ya, statement itu kayak gelik di telinga gitu. Faktanya begitu, realitasnya begitu. Telah dilakukan oleh Allah sendiri dengan mengutus anaknya ke dalam daging gitu. Bukankah teman-teman kalau tahu tadi saya sama Wester bilang, oh nggak bisa, kita nggak bisa gitu. Kita belum selesai gitu. Sorry. Tadi bilang kan tidak ada yang najis yang masuk ke dalam Yerusalem baru. Bisa nggak kita tidak najis? Waduh, agak ngeri juga tuh jawabnya kalau bilang bisa gitu. Kayaknya cuma di mulut ya. Sisanya masih tinggal banyak banget di dalam hati gitu. Bisa gitu. Tapi gimana caranya? Gitu. Karena tiap hari kita terus berjuang kan untuk mengikis yang quote unquote yang najis ya, yang tidak kudus kan gitu. Itu yang tidak mungkin. Jadi itu dilakukan oleh Allah gitu. Jadi teman-teman jangan pernah terintimidasi lagi mengenai bahwa wah tubuh gua begini ya. Gua begini. Memang itu yang dilakukan Allah. Itu yang tidak ada di agama lain tuh.
Allah yang melakukannya di dalam Yesus. Makanya harus percaya kepada Yesus supaya apa? Supaya bisa masuk Yerusalem baru. Jadi ini statement yang paling paling Alkitabiah nih, teman-teman. Yang tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru itu, itulah sebenarnya yang dikatakan bahwa yang tidak percaya Yesus. Kalau tidak percaya pada Yesus, tidak mungkin masuk dalam Yerusalem baru. Gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin yang najis itu masuk ke dalamnya, gitu. Dan hanya bisa sempurna untuk tidak najis kalau apa? Kalau tubuh kita ini, kalau tubuh kita ini itu selesai, gitu. Dan yang menyelesaikan tubuh kita ini itu adalah Allah sendiri yang mengutus Yesus ke dalam daging, dan Allah itu menjatuhkan hukuman itu di dalam dagingnya Yesus, gitu. Roma 8 ayat 3 itu kalau saudara baca lengkap itu memang menarik, ya. Karena apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya terhadap daging telah dilakukan oleh Allah, gitu. Dengan cara mengutus anaknya ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Benar ya? Dan Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya semua kutukan terhadap dosa yang di dalam daging itu ditanggung dan digenapi. Gitu. Oke? Nah, jadi kan kita ngomong begini nih. Pak, dagingnya beres nih karena memang kita tidak mungkin. Terus kalau begitu kita tinggal tunggu waktu aja dong nanti, Pak. Nah, sebentar ya, ini belum selesai. Nah, telah dilakukan oleh Yesus kan? Telah dilakukan Allah melalui Kristus. Tapi Bu Esther sama saya masih tuh. Bu Esther masih bisa nggak di di digoda oleh keinginan daging. Masih kan? Gitu. Tapi katanya udah ditanggung, udah selesai. Kok di saya nggak selesai gitu? Jawabnya gimana, teman-teman? Karena kita memiliki dosa. Kenapa, Yanti? Karena kita memiliki natur dosa. Karena kita memiliki natur dosa. Betul. Karena kita memiliki natur dosa. Tapi kan Yesus bilang udah selesai, udah ditanggung. Udah ditanggung kan? Allah udah menjatuhkan hukuman. Terus, kapan kita bisa menikmati itu? Kan kita nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Ngerti nggak sih, teman-teman? Kan katanya sudah selesai. Yang selesai kan Allah. Kita nggak bisa. Kalau Allah udah selesaikan melalui korban Kristus, sehingga Yesus bilang sudah selesai, kenapa di saya belum selesai? Coba jawab. Kita belum bisa selesai karena kita belum bisa menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Oke, bolehlah Bu Mona. Saya nyerahkan nih anggota-anggota tubuh saya nih menjadi hamba kebenaran. Selesai nggak? Pak, boleh saya jawab ya Pak ya? Iya, Pak Afin. Karena kita ini masih mengenakan tubuh yang hina atau kema yang fana. Itu jawabannya ya, teman-teman. Karena kita masih ada dalam, sampai kalimatnya tuh perfect frasanya ya. Kita masih ada dalam tubuh yang hina atau kema yang fana. Kalau tubuh hina itu Filipi 3, kalau kema yang fana itu di 2 Korintus 5 ya. Gitu ya. Atau 1 Korintus 15 juga bisa ya. Ya, jadi dijelaskan bahwa karena kita masih ada dalam kema yang sementara, kema yang fana, gitu kan. Jadi belum, Pak. Makanya Roma 8 ayat 19 dan 23 bilang, semua makhluk, bahkan kamu katanya, yang dikaruniai karunia sulung roh, itu dengan rindu menantikan penyataan anak-anak Allah. Apa itu penyataan anak-anak Allah? Pembebasan tubuh. Jadi kita nunggu tuh, aduh Tuhan kapan? Pengangkatan sebagai anak. Iya, jadi pakai kata-kata penyataan anak-anak Allah,
Terus itu adalah pengangkatan sebagai anak. Dan itu maksudnya pembebasan tubuh. Itu Roma 8 mulai dari ayat yang ke-19 sampai 23. Itu ayat itu tuh. Padat banget itu ayat itu. Ngulang-ngulang ngomongnya itu. Gitu. Gitu. Jadi karena kita masih ada di dalam tubuh yang hina, kemah yang fana. Kapan itu bisa selesai, Pak? Gitu. Kan kita masih. Kapan selesainya? Nah, dijawab di Filipi 3 kan? Gitu. Ayat 20, kewargaan kita memang ada, kewargaan kita ada di dalam, sebab kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari sana kita menantikan juru selamat kita, gitu. Untuk mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, gitu. Oke? Itu jawabannya. Jadi kita nggak putus asa dalam kemah yang fana ini dan tubuh yang hina ini. Karena memang itu keadaan yang kita rasakan kan gitu. Karena apa? Karena Yesus sudah menanggungnya gitu. Itulah yang dibilang korban itu satu kali untuk semua orang dan untuk selama-lamanya gitu. Kita menunggu itu. Nah, bentar. Sampai di situ dulu ya. Berarti kalau begitu udah selesai dong, Pak. Kita kalau begitu tinggal nunggu aja nih. Nah, teman-teman. Teman-teman tahu nggak siapa yang akan mengalami yang namanya pembebasan tubuh yang fana itu? Pembebasan tubuh yang tubuh yang hina itu, kemah yang fana itu. Siapa mereka? Nah, itu harus kita pahami. Siapa mereka yang sampai bisa mengalami yang namanya pembebasan tubuh itu? Mereka Ya. itu adalah orang-orang yang benar yang menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 18 sampai 22. Oke, itu ujungnya nanti ya. Mereka adalah mereka adalah orang-orang benar yang menjadi sempurna. Jelas-jelas itu kan. Mereka akan masuk Yerusalem baru kan? Ibrani 12:22 kan? Dan kamu telah datang ke Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem surgawi. Ya. Jadi betul. Tapi siapa gitu? Siapa yang akan mengalami pembebasan tubuh itu? Itu jawaban ini jadi penting untuk menjawab pertanyaan begini. Oh, kalau nih ya, kalau memang Yesus sudah menyelesaikan itu, ya, dengan kata sudah selesai, kalau begitu kita nggak perlu ngapa-ngapain dong, benar nggak? Coba kita main ini ya, nalar ya, betul nggak sih? Nih kalau Yesus udah selesaikan, yang saya bahas tadi kan yang diselesaikan kan apa? Oh, hukuman yang harus kita tanggung itu di dalam daging itu yang kita nggak bisa selesaikan, itu sudah ditanggung, sudah dijatuhkan hukuman kepada dagingnya Yesus. Kan selesai dong masalah yang kita bilang, oh tubuh saya sering begini, ya keinginan daging saya itu sering saya puaskan gitu. Kan kalau begitu udah selesai ya, benar nggak? Siapa yang bisa bilang iya dan siapa yang bilang tidak? Hah? Belum lancar nih. Ayo, ngomong aja. Kayak tadi, kan bayangkan nggak teman, kalau Bu Esther nggak jawab tadi sudah selesai, nggak jalan tuh. Nggak muter. Pokoknya kalian jawab, saya kan bisa arahin gitu. Ya kan? Bukan itu juga tadi intinya, tapi kan jadi ketarik ke situ kan. Tapi teman-teman kan jadi dapat perbendaharaan baru. Oh, sudah selesai itu sama ya yang dibilang di Roma 8:3 kan. Kan kemarin-kemarin kita belum bahas kan. Gitu. Jadi kalau orang bilang sudah selesai, apanya yang selesai ya gitu. Hmm? Diulangi lagi pertanyaannya mungkin. Menjadi manusia baru, Pak, itu. Nah, oke, saya pakai statementnya Ko Afi ya. Jadi, ketika Yesus katakan sudah selesai, yang pertama kan tadi itu kita nggak berdaya nih. Rupanya saya belum selesai. Kenapa kita bisa bilang belum selesai? Oh, ini nih kedagingan kita nih, gitu kan, keinginan daging kita. Oh, rupanya cara menyelesaikannya itu memang nanti ya, gitu. Karena kita masih ada dalam kemah yang fana, tubuh yang hina ini, gitu kan? Itu
Itu ya, karena dakwaan itu sering datang ke situ. Satu, yang kedua, apa yang sudah selesai? Coba teman-teman ikuti. Apa yang sudah selesai? Kamu menjadi ciptaan baru. Oke, 1 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ya, ayat 17. Satu apa dua? Oke, jadi kita menjadi ciptaan baru. Belum manusia baru, Kak. Kemarin kan saya tuh ceritain kemarin kan. Ciptaan baru, manusia Allah. Ya. Jadi yang selesai adalah kamu jadi ciptaan baru. Ya, tadi nyambung nih yang Bu Mona bilang, Kolose 1 ayat 13, kamu dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Gitu. Oke, jangan coba-coba santet orang Kristen. Itulah kenapa kita tuh cuma nerima doang, bukan usaha kita itu. Gitu. Jadi ciptaan yang baru kan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi ciptaan baru. Ciptaan baru artinya apa nih? Teman-teman, ciptaan baru artinya di sini apa? Muka jadi baru, rambut jadi baru, terkait dengan apa ciptaan baru di situ? Status baru dalam Kristus. Status baru, betul ya. Identitas baru dalam Kristus. Yang dimaksud identitas baru atau status baru dalam Kristus itu apa? Dipindahkan dari Tadi itu udah pindah kan? Karena udah pindah namanya ciptaan baru. Nah, apa yang dimaksud identitas baru, status baru? Kenapa dibilang status baru, identitas baru? Pembaharuan akal. Apa? Pembaharuan akal budi. Belum. Baru apa yang dimaksud status ciptaan baru itu karena apa? Karena kita jadi hak miliknya Allah, kan gitu. Kenapa kita identitasnya baru? Karena kita miliknya Allah, bukan milik kerajaan kegelapan lagi. Itulah yang sudah selesai. Jadi hati-hati. Dia nggak tahu kalau memang itu yang Yesus bilang sudah selesai. Kamu dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Kristus. Dan itu artinya kamu menjadi hak milik. Yang punyanya Kristus nggak ada yang bisa ambil. Gitu kan? Yohanes 10 ayat 28. Gitu. Kamu jadi hak milik kamu. Dan kalau kamu hak milik, Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku datang kepadaku, dan semua yang datang kepadaku tidak kubuang. Gitu kan? Jadi ada pada Kristus. Itu yang sudah selesai juga. Jadi menarik nggak? Dua hal ya teman-teman. Pertama, apa yang menjadi intimidasi dari kuasa kegelapan kepadamu bahwa kau nggak mungkin menjadi kudus karena kau tuh kan masih gitu tuh, keinginan dagingmu masih ini, keinginan mata ya, keinginan keangkuhan hidup ya, keinginan kenikmatan dunia kan masih ada. Kita dituduh kayak gitu, wah kalau itu nggak bisa ya, nggak, Yesus Allah melakukannya melalui Yesus. Itu korban. Nah selain itu apa? Kepemilikan rohmu, jiwamu, jiwa kita ini jadi menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Menjadi miliknya Kristus gitu. Matius 11 ya. Matius 11 ayat 26 ya, 26 ya. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku kan gitu ya. Jadi kita menjadi miliknya kan? Gitu ya. Oke. Itu yang sudah selesai gitu. Ya, itu yang sudah selesai. Kita dimeterai dengan apa? Nah, bentar, itu hal lain ya. Jadi menjadi ciptaan baru. Ini supaya teman-teman jangan nyampur-nyampur kan, ini kan sebenarnya semuanya pasalnya udah ada, ya. Jadi menjadi ciptaan yang baru, identitas yang baru, gitu. Sudah selesai, it's finished, gitu. Gitu ya. Kalau kamu kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu gitu. Coba kita tahu, dosaku sudah ditebus oleh satu korban. Ketika kamu tahu kebenaran itu, kamu feel free. Saya ulang kata-kata ini. Ketika kamu mengetahui kebenaran itu, kamu merasa merdeka. Kan gitu kan? Wih, ada yang menanggung. Coba, teman-teman, kalau saya bilang, Yesus sudah menanggung, jadi korban, dan menanggung dosamu. Rasa nggak sesuatu? Yesus tanggung dosamu. Rasa nggak sesuatu? Yesus tanggung dosamu. Satu kali,
untuk semua orang dan selama-lamanya. Kan karena kebenaran itu kita feel free. Coba dengar dari siapa? Dengar dari siapa? Kan dengar dari orang, dengar dari pendeta, kita baca di Alkitab. Benar nggak kebenaran itu membuat kita feel free, merasa merdeka? Nah, itu kan kita. Nah, itu adalah proses yang progresif tadi, bahwa kita terus dibaharui. Kita udah menjadi ciptaan baru, tapi sekarang harus terus dibaharui. Itu yang tadi Bu Esther bilang, kita harus punya respon. Udah selesai. Jadi kita harus ngapain? Ya kita harus punya respon. Kita harus terus dibaharui. Gitu. Nah, teman-teman, apa gunanya terus dibaharui? Kan katanya tubuhnya tadi perbuatan-perbuatan daging yang ada dalam tubuh kan sudah diselesaikan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Untuk menjadi manusia baru. Untuk menjadi manusia baru. Betul, untuk menjadi manusia baru. Manusia baru ini definisinya nanti kita bahas ya. Tapi kenapa harus menjadi manusia baru? Itu dulu kan. Ini karena kita mau punya ujung nih yang najis tidak bisa masuk dalam Yerusalem baru. Berarti kita harus jadi kudus supaya bisa masuk Yerusalem baru. Kenapa kita harus diperbaharui? Kenapa kita harus menjadi manusia baru? Kenapa kita harus punya respon terhadap sudah selesai? Supaya kita memiliki iman yang sempurna. Iya, iman yang sempurna itu manusia baru. Imannya dimurnikan jadi manusia baru. Tapi kenapa harus imannya dimurnikan? Kenapa imannya jadi sempurna? Untuk apa imannya jadi sempurna? Perhatikan ini ya teman-teman. Ini ada hal poin penting di sini. Karena yang kita akan jumpai adalah Bapa yang sempurna. Betul. Tapi kenapa harus? Kan bisa saja nggak perlu kan? Kan udah diselesaikan oleh Yesus tadi kan? Sudah selesai. Kan? Gitu. Nah, teman-teman ini memang tricky pertanyaan ini ya. Memang tricky, makanya perhatiin ya. Tadi kan teman-teman mengejar ini katanya pembebasan tadi katanya kita belum selesai sekarang karena apa? Kita dalam tubuh yang fana ini kita perlu pembebasan tubuh gitu. Nah, kenapa kenapa apakah kita masih berjuang untuk itu? Enggak, kita menanti aja. Kan jawabannya di Filipi 3 tadi. Kita menantikan. Kita nantikan aja kan kita nggak perlu buat apa-apa kalau untuk itu. Nah, tapi masalahnya adalah gini. Siapa yang akan dibebaskan tubuhnya? Yaitu tubuhnya yang hina ini. Siapa? Siapa orang itu? Jawabannya adalah yang jiwanya itu selamat. Yang jiwanya itu selamat. Orang yang jiwanya selamatlah yang kemudian tubuhnya juga akan mendapat tubuh yang serupa dengan tubuhnya Yesus, yaitu yang tubuh yang mulia itu. Itu yang penting, teman-teman. Ini yang penting buat kita nih sebenarnya. Tadi itu sebenarnya dasar aja tuh. Dasar supaya kita bisa tahu. Supaya kebenaran itu benar-benar bisa memerdekakan kita. Oh, bisa ya. Karena memang Allah telah melakukan itu. Tapi bagaimana untuk bisa menerimanya? Kita bisa menerimanya kalau kita bisa menjawab ini. Bahwa orang yang menerimanya adalah orang yang jiwanya selamat. Wahyu pasal 5 itu berkata bahwa di bawah mesbah itu ada jiwa-jiwa. Nah, ini jiwa-jiwa yang diselamatkan loh, yang ada di situ. Mereka inilah yang nanti itu benar-benar mendapatkan tubuh seperti tubuh Yesus yang mulia gitu. Saya nggak mau pakai kata tubuh mulia karena nggak ada kata-katanya ya. Jadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia gitu. Serupa dengan tubuh Yesus. Jadi dia mendapat tubuh serupa dengan tubuh Yesus. Siapa itu? Itu jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa apa? Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, siapa jiwa-jiwa yang diselamatkan ini? Mereka yang itu 1 Petrus 1 ayat 9 tadi. Yang mencapai tujuan imannya. Ini penting ya, trackingnya nih, teman-teman. Penting banget nih. Ya. Jadi hanya orang yang
diselamatkan jiwanya, jiwanya selamat, itu yang akan mendapat pembebasan tubuh atau mendapat tubuh yang tubuh serupa dengan tubuhnya Yesus yang mulia gitu. Mereka yang jiwanya diselamatkan gitu. Nah, mereka yang jiwanya diselamatkan ini itu adalah bicara mengenai apa? Yang iman, yang mencapai tujuan imannya gitu. Yang mencapai tujuan imannya. Tujuan imannya yaitu tujuan percayanya itu. Nah, tadi kalau teman-teman sadar, ketika dikatakan bahwa kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya, itu adalah orang yang percaya. Orang yang percaya. Nah, orang yang percaya ini kan orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman ini harus mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Gitu. Berarti ada orang dong yang tidak mencapai tujuan imannya kalau begitu. Walaupun dia udah beriman di dalam Yesus Kristus gitu. Ada dong orang yang tidak mencapai tujuan imannya kalau begitu. Betul. Kan? Karena iman itu bisa gagal. Ya. Kita bisa cari itu ayat-ayatnya. Iman itu rupanya bisa gagal gitu. Imannya perlombaan iman yang tidak benar ada. Nah, atau disebut juga ada perlombaan iman yang tidak benar gitu. Pertandingan, Pak, pertandingan iman yang tidak benar. Ya, pertandingan iman yang tidak benar gitu. Imannya bisa ada kata-katanya, pakai imannya itu bisa gagal gitu. Bukan pakai gagal sih ya. Imannya itu imannya tidak sampai kepada keselamatan jiwanya gitu. Nah, itu paling penting. Makanya waktu Bu Esther tadi bilang, terus apa dong kalau Yesus sudah bilang selesai dan kitanya ini selesainya nanti? Kan gitu. Oke? Nih teman-teman ya, bahasa sederhananya. Yesus bilang udah selesai, tapi kita selesainya nanti. Ngapain di tengah ini? Lo harus merespon. Responnya apa? Pertandingan iman. Responnya apa? Imanmu harus jadi sempurna. Iman yang sempurna ini akan menyelamatkan jiwamu. Orang yang jiwanya selamat, itulah yang akan diubah tubuhnya yang hina menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Gitu. Karena mendapat tubuh serupa dengan tubuh Yesus yang mulia itu, sehingga dia tidak najis. Dan dia bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Gitu. Bisa ikutin ya? Gitu. Jadi sekalipun Yesus sudah menjadi korban, gitu kan, untuk menanggung hukuman kita itu, hukuman yang di dalam daging itu, tapi hasil ini belum tentu kita dapat, yaitu pembebasan tubuh, yaitu pengubahan tubuh kita itu menjadi serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Kalau apa? Kalau jiwanya ini tidak mencapai keselamatannya. Itu. Kalau jiwanya itu tidak mencapai keselamatannya. Gitu. Nah, jiwanya itu mencapai keselamatannya, itulah yang dikerjakan oleh iman di dalam saya dan saudara. Nah, balik nih kesimpulan. Siapa yang ada di Yerusalem baru? Kita tes ya. Rupanya orang-orang benar. Orang-orang benar yang imannya, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa yang disebut orang benar? Orang benar adalah orang yang hidup oleh iman, ya. Roma 1 ayat 17, itulah orang benar. Apa yang dimaksud orang benar hidup oleh iman? Apa yang dimaksud orang benar yang hidup oleh iman? Orang benar yang bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman. Gitu. Coba baca, Pastor. Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Oke. Jadi orang-orang benar tadi yang ada di Yerusalem surgawi, yang imannya yang telah menjadi sempurna,
itu adalah orang-orang yang hidup oleh iman, gitu. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, gitu. Nah, itu artinya apa? Iman kita ini harus mencapai tujuannya, gitu. Coba 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, ya. Jadi tujuan iman kita, apa tujuan kamu beriman dong kalau begitu? Respon. Kan sebenarnya yang kita bilang respon itu tahu nggak teman-teman? Nggak usah kemana-mana. Dalam satu kata, kalau kita bilang, gimana kita meresponi kehidupan kita Kristen ini? Iman. Iman. Makanya kan Lukas 18, kalau anak manusia itu datang, adakah dia jumpai iman di bumi ini? Itu. Memang itu caranya tuh. Ini bahasa sederhana loh kalau teman-teman coba tangkap. Saya cuma mencoba untuk mengembangkan gitu ya, supaya kita itu semakin merdeka di dalam kebenaran itu gitu. Kan? Jadi responnya itu adalah iman. Nah, iman yang seperti apa? Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman gitu. Artinya apa? Oh, kita harus mencapai tujuan iman gitu, yaitu keselamatan jiwa kita. Hanya jiwa yang diselamatkan, yang ada di bawah mezbah itu, yang akan mendapat pembebas, yang akan mendapatkan tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus yang mulia gitu, yang dapat masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Pasti itu kudus gitu. Ayat 10 ternyata Pak itu luar biasa yang Bapak sebut biasanya 1 Petrus Silakan. 1 itu. Waduh, ayat 10 itu teman-teman yang sering disebut keselamatan, itulah itu yang dimaksud di 1 Petrus 1 ayat 9. Dijelasin loh ayat 10 itu. Wah, gua baru meledak. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Wow, ternyata gua baru dapat malam ini. Sering kan saya Iya. bilang ayat itu bahwa lo tau nggak, itulah rahasia yang benar-benar dicari gitu. Jadi Wow. karena apa? Tujuannya kemana coba? Tujuannya supaya tubuhmu itu bisa dibebaskan, mendapat seru. Jadi orang yang jiwanya nih, jiwanya nggak selesai, nggak mungkin itu mencapai kekudusan untuk bisa masuk dalam Yerusalem baru. Gitu. Makanya kita udah selesai di situ ya. Makanya kita harus mendandani jiwa kita ini, gitu. Kita harus benar-benar memiliki treatment khusus kalau ada ya ibu kaum Hawa lah ya yang sangat dekat dengan ini ya, senang treatment kan, senang treatment kan. Nah, treatment itu ada juga sih bapak-bapak, tapi itu yang genit ya. Treatment, kita harus treatment jiwa kita gitu. Gitu. Nah, tahu nggak teman-teman? Jiwa yang ditreatment itu indikatornya itu iman. Indikatornya itu iman, gitu. Adakah aku jumpai iman? Adakah dia menjumpai iman di bumi, gitu. Treatment jiwa kita itu hasilnya itu iman. Jadi jangan lupa 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10 itu. Ya. Pastor baca ulang lagi tuh. Itulah. Nah, ini kita dari mana-mana itu tuh mengerucut ke situ. Nanti kita bicara di situ. Ini powerful loh teman-teman, saya baru mendarat di saya ini ayat ini. Pakai ABC atau everyday, Pak? Luar Powerful. biasa. Ini jadi khotbah ini. 1 Petrus 1 ayat 9-10 ya. Sekalipun kamu belum namun kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi sejak para nabi itulah yang diselidiki tentang keselamatan itu. Apa? Ternyata jiwa kita ini, pikiran perasaan kita ini, ya, yang harus menjadi sempurna, yaitu iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi itu memang prosesnya. Wester bilang respon kan? Ya. Ya. Oke, jadi karena luar biasa kan, luar biasa tuh hasilnya seperti apa? Ya kalau saya mau ini loh, mau membawa kita ke
dimensi ini nih ya. Ini jangan sampai kelupaan nih, jangan sampai kelupaan. Karena kan sering banget nih, it's finished, sudah selesai gitu kan. Tadi saya sudah jelaskan kan, yang dimaksud sudah selesai itu begitu. Kan? Yang dimaksud sudah selesai yang tidak bisa kita selesaikan, diselesaikan. Tapi apakah sudah selesai setelah itu? Buktinya saya belum selesai. Ya kan, terbukti realitas. Nah, rupanya kita akan bisa selesai nanti, tapi siapa yang bisa dapat yang namanya dapat diselesaikan nanti itu? Orang-orang yang jiwanya selamat gitu. Dan orang-orang yang jiwanya selamat itu, yang bilang keselamatan jiwamu itu orang-orang yang imannya itu mencapai tujuan, ya. Dia mencapai tujuan dari imannya itu. Jadi bukan iman itu jadi tujuan, tapi mencapai tujuan akan imannya itu. Apa itu? Imannya jadi sempurna. Jadi ya, makanya Yesus katakan haruslah kamu sempurna. Apanya yang sempurna nih Pak? Tubuh gue? Oh ya, tubuh kamu enggak. Pasti nanti pakai serupa dengan tubuh Yesus. Kan gitu. Tetapi yang dimaksudkan oleh dia adalah jiwamu, ya, menjadi sempurna. Nah, supaya jiwamu ini diselamatkan atau jadi sempurna, ya imanmu harus jadi sempurna. Indikatornya imanmu harus jadi sempurna. Nah, sampai situ dulu ya. Nah, kemarin kita udah bahas kan, bagaimana supaya iman kita menjadi sempurna. Karena ini jadi syarat kan. Gitu. Bagaimana supaya iman kita jadi sempurna. Sebelum kita maju, teman-teman, refleksi dulu nih, Pastor. Dari pertanyaan tadi. Dapat nggak? Iya, teman-teman. Saya rasa itu udah jelas ya. Sudah bisa menjawab ya tadi itu pertanyaan Yanti ya. Ada yang bisa nggak mengulang sedikit saja yang dimengerti dari penjelasan mentor kita tadi? Jadi saya tidak tanya, tapi apa yang dimengerti yang dijelaskan mentor kita tadi? Boleh? Karena kalau ditanyakan bisa menjawab sepotong-sepotong. Tapi kalau teman-teman mengungkapkan apa yang teman-teman dapat, itu yang bagus. Dari situ kita bisa lihat bahwa yang teman-teman pahami, itu. Silakan Yanti. Oke, malu-malu teman-teman. Oke, saya coba lagi ulang ya. Jadi Ibrani 12 ayat 22 kan, kamu telah datang. Kamu telah datang. Kalau saudara baca ayat 18-nya, dia bilang kamu tidak datang. Ayat 22 bilang kamu datang. Ya, itu penting itu. Ya, ayat 18 bilang kamu tidak datang. Ayat 22 bilang kamu datang. Ya, jadi dia bilang sekarang kamu datang ke Bukit Sion. Pastor di ayat 18-nya bilang apa? Kamu tidak datang ke Kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Oke, udah titik ya. Ya, jadi kamu tidak datang kepada api yang menyala-nyala. Itu. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Berarti sama dong Pak di Yohanes 4 itu ya. Kamu tidak akan menyembah di gunung Geris begitu ya. Sama ya. Tidak di Tetapi kamu akan menyembah Bapa Iya, dalam tapi roh dan kebenaran. kalau di sini tuh Pastor, itu meng-highlight mengenai, coba lihat baca tuh ayat 19-20, itu Musa aja bilang sangat mengerikan. Coba. 19 kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, teman-teman ya. Jadi kamu tidak datang kepada apa yang ditakutkan Musa yang mengerikan itu. Enggak, ini saya mau ini loh. Saya mau menggugah gitu. Menggugah batinnya kita, ya. Tadi treatment itu kan, supaya kita bisa mentreatment batiniah kita gitu. Ya, menggugah supaya kita bisa mentreatment batiniah kita, karena yang Musa katakan mengerikan itu, ya ini sebaliknya gitu. Sehingga di ayat 22, tetapi kamu datang ke Bukit Sion, kota Allah,
Yerusalem surgawi. Satu kumpulan yang meriah katanya. Gitu. Kan siapa yang suka pesta? Jangan ragu-ragu. Ya. Siapa yang suka selebrasi? Ini ayat ini bicara mengenai itu. Ini pesta perkawinan. Jadi gini, kalau ditanya, siapa yang suka pesta? Pak, semua pesta yang lain saya nggak suka, tapi saya suka pesta perkawinan anak domba. Ah, gitu. Ya kan? Jadi supaya bisa lantang ngomongnya itu, ya itu jawabannya. Saya suka. Karena apa? Wahyu pasal 19 bilang, berbahagialah orang yang diundang ke pesta perkawinan anak domba. Memang mengenai pesta itu kita harus bergairah gitu. Itu jadi saudara kalau nanti baca Ibrani 12 itu saudara akan digugah manusia batinianya untuk kemudian ditreatment gitu. Karena apa? Ditreatment ya, maksudnya didandani. Nah, didandani manusia batinianya. Karena rupanya kita dijauhkan dari hal yang mengerikan Musa gitu. Tetapi kita didekatkan kepada satu kumpulan yang meriah kata. Ya, malaikat-malaikat gitu katanya. Jemaat-jemaat anak sulung, dan di situ dikatakan roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi saya jadi ingat kebayang ya. Ketika Yesus bilang Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Tiba-tiba penulis kitab Ibrani bilang, tahu nggak di Yerusalem baru itu Bukit Sion? Kan di Bukit Sion itu kalau saudara baca Wahyu pasal 14 ayat 1, rupanya di Bukit Sion itu ya ada anak domba dan pengikutnya. Gitu. Nah, mereka itu siapa? Oh, berarti mereka itu pasti orang-orang roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Gitu. Kan? Nah, itu pasti mereka yang apa, saudara? Orang yang balik ke Wahyu 21 ayat 27 kan, mereka tidak najis. Tidak najis artinya apa? Memiliki kekudusan Bapa yang punya Yerusalem surgawi itu. Gitu kan? Nah, bagaimana untuk sampai situ? Saya pakai kata pilihan kata dalam materi ini, pakai imannya menjadi sempurna dan mencapai kedewasaan penuh, yaitu tingkat kepenuhan Kristus. Jadi mencapai iman yang sempurna dan kedewasaan penuh. Gitu. Kebetulan aja nih saudara, kata kedewasaan di situ tuh pakai kata kesempurnaan yang penuh. Gitu. Pakai teleios, saudara, kalau baca Efesus 4 ayat 13 itu, kedewasaan penuh itu masih pakai kata sempurna gitu. Jadi imannya sempurna, tapi nggak cukup. Rupanya harus kesempurnaan yang penuh. Wah, luar biasa. Nah, apa sih ini yang nanti kita bahas ini ya. Kita ngomong yang iman sempurna dulu kan. Nah, kemarin saya ngomong, apa poin pertama kita untuk sampai pada yang namanya iman yang sempurna? Perbuatan-perbuatan kita itu menyempurnakan iman kita. Gitu. Jadi responnya apa? Tadi sekali lagi ya, pakai istilah Bu Esther, kita harus respon. Itu artinya apa? Perbuatan-perbuatan kita itu harus menyempurnakan iman kita. Gitu. Itulah iman yang diselamatkan. Kan saudara kalau baca Yakobus pasal 2 itu, apakah iman yang sempurna yang tidak sempurna itu akan diselamatkan? Pasti emang cuma tanda tanya, tapi narasinya kalau saudara baca, ya tidak. Tidak loh. Coba baca Pastor, supaya dari sini nih, dari penjelasan ini kita bisa mengerti itu. Kadang-kadang kan orang melihat Yakobus pasal 2 itu jadi rancu gitu kan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iya, tapi Pastor kalau baca nih dari ayat 14 gitu. Ayat 14, coba baca aja yang 14. Oke. Dari 14 sampai ke bawah ya? 22. Ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tanda tanya. Nah, berhenti ya. Ulang tuh. Ayat 14 itu kan jadi konteksnya itu. Iya. Kan? Iya. Saudara-saudara,
jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, kan udah percaya, katanya udah selesai tadi. Kan yang udah selesai tadi punya iman loh, kan itu percaya. Gitu. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya tuh kalau kita baca ke bawah itu tidak. Jawabannya itu ada di ayat 22. Dua puluh dua, 24. Ya, itu yang di 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, kan dia mau jawab bahwa rupanya iman yang sempurna itu yang menyelamatkan. Kan gitu kalau kita baca tuh ke bawah. Rupanya iman yang sempurna itu yang menyelamatkan. Karena kan ayat 14-nya bilang begitu kan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Gitu. Kan? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Gitu. Rupanya dengan perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Gitu. Oke? Nah, kemarin saya udah bahas ya, bagaimana iman kita itu menjadi sempurna. Ya, ada yang masih ingat? Bu Mona, Yanti, Yuli. Bagaimana supaya iman kita itu menjadi sempurna? Ko Afi. Kok Afi tahu? Kalau kok Afi tahu. Tadi Bu Esther udah jawab sebenarnya bagian pertama ya, Bu Esther yang nggak ikut-ikut aja nih. Kita terus dibaharui, kan? Kita terus dibaharui itu jadi manusia baru, kan? Bener nggak? Poin pertamanya itu, ya kan? Gitu, ya. Kita terus dibaharui itu menjadi manusia baru, ya. Yang kedua itu apa? Satu fokus mata yang tertuju pada Yesus, kan? Yang ketiga itu satu tujuan, yaitu Panggilan tujuan surga. surgawi. Iya, kan kok Afi udah ngulang kemarin, cuman saya coba untuk supaya ada ininya kan, ada uh, keterhubungannya, keterkaitannya. Jadi kalau bilang, oh, kalau begitu Pak untuk masuk Yerusalem baru itu iman kita harus sempurna kan? Sekarang udah bisa ngomong gitu kan? Ada caranya, imanmu harus jadi sempurna. Nah, iman menjadi sempurna itu artinya apa? Ya, terus dibaharui gitu. Di dalam roh dan pikiran gitu. Ya, terus dibaharui mata tertuju kepada Kristus. Nah, sekarang kita kan bahas tuh, oh, Kristus yang seperti apa nih gitu. Ya, dia jadi teladan kan, dia itu jadi gambar, dia itu jadi potret, dia itu jadi tujuan, jejak-jejaknya kita harus ikuti. Nah, kita bahas kemarin bahwa pertama dia jadi hamba, kan gitu. Nah, kita harus jadi hamba kebenaran. Coba sekarang kan, saudara bisa refleksi diri itu. Kita menjadi hamba kebenaran. Anggota-anggota tubuh kita harus menjadi senjata kebenaran. Gitu. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah-buah, yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran. Gitu. Kemarin saya sudah sampaikan kan, Yesus sendiri yang katakan, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan apa? Menyelesaikan ya apa yang engkau kehendaki ya, apa yang engkau uh, uh, apa yang engkau kehendaki aku lakukan, gitu kan? Aku telah menyelesaikan apa yang engkau kehendaki aku lakukan, gitu. Itulah caranya Yesus memuliakan Bapaknya, gitu. Jejak yang sama kalau kita ingin
kalau kita katakan mata kita tertuju kepada Yesus, itu bukan lagi, oh Yesus yang sudah bilang, sudah selesai. Saya ulang ya. Kan gitu. Jadi waktu dibilang mata, marilah kita, ya, apa katanya? Ibrani 12 ayat 2. Melakukannya, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya. Ya, marilah kita melakukannya. Terima kasih, CS. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, gitu. Melakukan apa ini? Sekarang saudara pasti bisa jawab. Itulah yang pertandingan iman tadi, itu perlombaan-perlombaan itu. Kan sebenarnya udah dibilang kan, gitu. Tanggalkan untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, gitu. Ini bicara mengenai iman kita menjadi sempurna, gitu. Nah, caranya adalah mata tertuju kepada Yesus. Yesus yang seperti apa nih? Oh, kita harus lihat apa yang sudah dia selesaikan, apa yang Bapaknya hendak dia lakukan. Nah, itu ada jejaknya. Pertama, dia jadi hamba. Itu yang saya jelaskan kan, menjadi hamba kebenaran. Nah, di refleksi diri kita nih, kita menjadi hamba kebenaran. Anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Coba bayangkan. Oke, kita masuk di 20 menit terakhir ya. Ini praktis nih teman-teman. Tadi kan Bu Esther dan saya udah cerita bahwa betul ya, di dalam tubuh kita yang hina ini itu kita terus dihantui kan, diintimidasi oleh apa? Keinginan-keinginan daging yang ada dalam tubuh gitu. Saya mau bilang gini saudara ya. Gitu ya. Kita di dalam tubuh kita ini, daging kita ini itu ada keinginan-keinginan daging yang terus berjuang melawan atau mengintimidasi kita. Kalau Roma pasal 7 katakan berjuang melawan. Dia berjuang melawan gitu. Melawan manusia batiniah kita atau jiwa kita. Nah, sementara jiwa kita ini katanya udah ciptaan baru dan katanya dia udah dimeterai, udah menjadi hak miliknya Allah gitu. Berarti seolah-olah nih ya, seperti Paulus tuh bilang, yang baik itu yang ingin kulakukan, tapi yang jahat ada padaku, gitu. Kan pergumulan itu yang kita ada di dalamnya, sampai-sampai Paulus bilang, aku ini manusia celaka, gitu. Nah, kita harus memahami ini, disinilah konteks pertandingannya, disinilah konteks perlombaannya, ketika tadi kita katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, kita harus ngerti konteks ini. Teman-teman tahu nggak? Saya tuh sering menguji dalam diri saya gitu ya. Ketika saya memutuskan dalam jiwa ya, pertama dalam pikiran kan, kemudian saya mengambil satu tindakan ya, mengambil satu keputusan yang memicu satu kehendak yang kemudian jadi tindakan gitu. Itu pada saat saya eksekusi tindakan itu ya, atau keputusan itu saya rasa ya, di daging saya itu kayak tiba-tiba ada api yang tiba-tiba padam gitu loh saudara. Kayak nyes gitu. Nah, saya terus mengeksekusi itu dalam diri. Oh gitu ya. Jadi kalau kita memutuskan nih di dalam jiwa, sesuatu itu keputusan yang seirama atau seiring dengan apa yang Roh Allah mau, tentu saja itu adalah kebenaran karena Roh Allah ini menuntun kepada kebenaran. Itu keinginan daging itu, bukan hilang, nggak hilang. Kita rasain bahwa dia itu tiba-tiba kelihatan tiba-tiba hilang kekuatannya gitu. Kalau saya malah ngerasain kayak tiba-tiba ada sesuatu yang redup gitu di daging itu. Nah, ini harusnya yang menjadi dinamika kita setiap hari itu. Coba saudara coba. Salah. Coba saudara lakukan gitu. Coba saudara lakukan. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh. Ketika ada keinginan daging yang timbul, yang ingin mengundang saya dan saudara itu untuk dipenuhi nafsunya. Jadi ketika ada keinginan daging yang mencoba untuk mengundang saya dan saudara itu untuk memenuhi nafsunya. Tiba-tiba saudara bilang begini, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia,
Jadi kita tuh jiwanya kita bilang ini, gua mau hidup suci. Gua mau hidup suci. Dan kita ngambil tindakan dengan karena kita mau hidup suci itu. Itu keinginan daging tadi yang mau dipuaskan nafsunya. Pada saat kita ngambil keputusan mau hidup suci itu, dia tiba-tiba redup loh. Tiba-tiba redup. Coba saudara eksekusi itu tiap hari. Dan tahu nggak yang dibilang perlombaan atau yang diwajibkan atau pertandingan iman? Sebenarnya di sini nih. Permainannya di situ. Dia muncul gitu. Tapi lawan dengan apa? Jadi lawannya pakai apa? Hidup suci gitu. Lawannya itu hidup suci. Aduh, saya itu eksekusi loh, saudara. Saya eksekusi. Saya sampai mengeksekusi gini. Cinta seperti apa yang harus, model cinta atau model kasih seperti apa yang harus, yang suci. Model kasih seperti apa yang suci. Karena rupanya ada model kasih nih, saudara ya. Yang rupanya memuaskan nafsu. Saya ulang kata-kata ini supaya kita nih bisa menjadikan jadi potret diri gitu. Saya sampai menguji kasih seperti apa tuh yang tidak memuaskan nafsu daging. Hanya kasih yang mau hidup suci, yang benar-benar menuntut dan memimpin kepada mau hidup dalam kesucian gitu. Itu satu cara tuh, saudara. Ya, gue mau hidup suci. Misalnya ya, misalnya aja. Ada undangan, ya, ada undangan. Untuk apa? Untuk ikut satu pertemuan gitu, pertemuan. Katakanlah ini, saudara ya, katakanlah ya, relax gitu, untuk relax di pegunungan atau di pantai gitu, atau di kafe gitu, ya buang penat sedikit lah gitu kan. Ya, daging bilang begitu, ayolah, kan, ayolah kan. Sudah penat sekali kau kan sepanjang 1-2 minggu ini. Katanya gini kan, manjakanlah dirimu sedikit lah, kan? Gitu. Pakailah uangmu untuk dirimu gitu katanya kan. Jangan pakai uangmu untuk orang lain. Pakailah uangmu sedikit untuk dirimu gitu kan. Kan hasil usahamu tuh gitu kan. Kan gitu tuh, kan gitu dalam banyak model kan, dalam banyak cobaan. Mohon maaf kadang-kadang dalam kepalsuan kan. Kan gitu-gitu cara godanya kan gitu. Tapi ketika saudara bilang, aku mau hidup suci. Waduh, itu tiba-tiba langsung berbenturan loh, saudara. Mau hidup suci. Ada orang yang nggak pernah nanya begitu. Bablas aja. Hatinya gusar pun mungkin karena perasaan aja. Mungkin sampai di sana nanti gua bisa cheer up gitu. Ya udah, ayolah. Move on. Ayo, maju. Jalan. Hidupin motor atau apa, ya. Naik pesan Grab gitu. Udah, maju aja gitu. Tapi nggak pernah perkarain, tapi gue harus hidup suci. Wah, saudara, waktu saudara setiap kali mau bergerak tuh bilang, gue mau hidup suci. Wah, pasti sesuatu konflik terjadi. Dan itu saya alami. Oh, gue mau hidup suci. Wah, seperti ada konflik langsung. Belum ada keputusan, konflik doang terjadi. Tapi hasilnya ada ketika ngambil keputusan. Gitu. Nah, itu bisa terpisah loh. Itu bisa terpisah. Jadi saudara harus menjadi organizer yang ulung dalam melihat itu. Ingat, kedagingan itu dia akan tetap ada di situ. Tapi kamu harus ingat juga bahwa di dalam jiwamu, ya, di dalam jiwamu itu ada roh Allah yang bersama-sama dengan rohmu gitu. Yang menolong engkau, ya, menopang engkau, meneguhkan engkau, mengokohkan engkau, bahkan katanya memperlengkapi engkau, gitu. Supaya kamu bisa mengambil keputusan. Wah, saudara tahu nggak di sini, ya, kita kan sering bahas kemuliaan. Justru dalam perlombaan seperti itu, justru dalam merespon seperti itu, justru dalam konteks atau keadaan seperti itu, ketika kita bertanding, ketika kita berlomba, ketika kita merespon, layak untuk mendapat yang namanya mahkota. Karena apa? Karena pertandingannya itu di dalam kemah yang fana dan tubuh yang hina loh. Itu padang gurun gitu. Kenapa itu layak dikasih kemuliaan gitu loh.
Gitu. Nah, muncullah kata itu kan, yang menderita bersama Kristus, dia yang dimuliakan. Yang menderita aja, yang mau respon aja, yang mau berlomba aja, yang mau bertanding aja. Dan rupanya proses ini itu menghasilkan iman yang sempurna. Dan iman yang sempurna ini menghasilkan roh-roh orang-orang benar yang menjadi sempurna. Mereka inilah yang dikatakan dia dapat mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa. Dari sisi karakter, yang ini yang disebut berkarakter ilahi, yang dimaksud berkodrat ilahi. Jadi kodrat ilahi itu ada di mana? Ada di dalam jiwanya, gitu. Kan? Ada di dalam jiwanya. Gitu. Oke, jadi bagaimana bagaimana uh, berjuang, bagaimana berlomba, bagaimana bertanding untuk memiliki uh, jiwa yang iman yang sempurna supaya jiwa kita diselamatkan. Ya caranya adalah tadi saudara, ya. Malam hari ini saya mau kasih pesan itu. Jadikan kesucian itu menjadi apa? Menjadi alat ukur gitu. Menjadi fokus gitu. Jadi kalau kamu mau bertindak sesuatu misalnya diundang teman gitu. Diajak teman untuk pergi atau ada apapun gitu ya, kegiatan yang kamu pikir juga misalnya ide kamu sendiri. Kamu kamu refleksi, kamu benturkan dengan apa? Apakah saya uh, tetap menjunjung kesucian, kekudusan kalau saya lakukan itu? Itu. Dia akan, kalau kita terus uji seperti itu, maka dia akan jiwa, dia akan iman kita itu akan semakin sempurna, gitu. Saudara, kan sebenarnya kategorinya ini kan ada beberapa kan yang kita sebut kemarin 3 ya, kekhawatiran hidup, tipu daya kekayaan dunia dan kenikmatan dan apa uh, kenikmatan hidup ya, kenikmatan hidup kan. Nah, itu akan muncul dari kedagingan kan, muncul terus. Nah, saudara harus lawan dengan hidup suci. Gue mau hidup suci. Itu, gue mau hidup suci. Nah, itu pasti langsung muncul konflik tuh. Dia muncul konflik. Saudara nih ada gadget, ya, ada gadget, handphone atau tablet, ya, atau laptop, gitu. Ada drama baru. Nggak harus Korea, nggak harus Korea. Banyak sekarang. Ada yang dari Majapahit juga. Ada tuh baru. Tapi saudara uji tuh, gue terganggu nggak kesucian saya ya dengan ini gitu ya. Saudara pasti dapat sesuatu gitu. Pasti buat konflik itu. Nah, kalau saudara perhadapkan dengan itu, saudara pasti dibawa kepada satu keputusan untuk tidak memenuhi keinginan. Ini mencet-mencet itu tuh, TikTok itu kan banyak film-film tuh, gitu. Banyak drama-drama. Dan tahu nggak saudara, drama-drama itu tuh caranya untuk meng-approach kita itu juga udah macam-macam. Saudara tahu nggak? Kan itu bisa dinonton pakai koin. Koinnya cuma nonton iklan udah bisa dapat koin, nggak harus bayar kan? Kan seolah-olah nggak melakukan kesalahan fatal kan? Tapi kalau kita mikir, saya sedang terganggu nggak ya kesucian hidupnya kalau saya melakukan ini ya? Ingat konten-konten itu tuh, wah di dalamnya itu sudah ditumpangi kan sebenarnya kan? Sudah ditumpangi gitu. Oke, nah kira-kira itu ya. Tadi malam kan hari Selasa ya. Hari Selasa kita udah belajar kan bahwa cara supaya kita terhindar dari hal itu adalah hidup seperti seorang murid. Yaitu apa? Disiplin. Ya. Kita harus disiplin. Disiplin untuk terus-menerus hidup dalam kebenaran. Kan? Oke, sampai situ dulu, Ustaz.
Silakan teman-teman bertanya kalau ada yang belum jelas. Teman-teman ada yang mau bertanya? Jadi lagu-lagu lama kami dulu itu ya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Coba, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara kalau hidup suci, kasih tahu saya kalau Tuhan tidak buka jalan. Amin. Itu. Ini sudah ini nih saudara. Ini saudara coba tantang deh. Diri saudara. Ada nggak tantangan yang saudara sedang hadapi? Kalau saudara hidup suci dan Tuhan tidak buka jalan, saudara challenge Tuhan. Tuhan pasti buka jalan kalau kau hidup suci. Gitu. Nah, ini kalau kita jabarkan lagu yang kan kalau lagu kan relax gitu ya, rasanya tidak apa ya, tidak berat gitu kan. Nah, itu lagu itu penuh arti itu. Kalau aku hidup suci itu, aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Bagus dibawa di dalam implementasi firman, aplikasi firman malam hari ini. Uji segala sesuatu dengan kesucian. Uji segala keputusan-keputusan kita itu dengan kesucian. Nah, bahkan saya kasih satu hal, saudara. Banyak perkara dalam hidup saya sampai hari ini tuh yang belum selesai. Artinya in progress. Tapi saya uji dengan kesucian. Apakah saya melakukan sesuatu yang breach kesucian? Asalkan itu tidak mem, me, apa, me, eh, apa, melanggar kesucian, saya fine-fine aja, teman-teman. Saya fine-fine aja. Perjuangan itu terus dilakukan, perjuangan itu. Asalkan kita tidak melanggar kesucian. Contoh apa ya teman-teman ya? Eh, jangan kau ingini barang sesamamu. Gitu. Makanya kepada Sakius dibilang, bagikanlah kan? Sorry, kepada Sakius lagi. Kepada pemimpin muda yang kaya itu kan. Juallah segala milik. Nah, itu sebenarnya untuk menguji kesucian hatinya. Gitu. Apakah dia benar-benar terpaut kepada Allah gitu, hatinya itu. Terpaut kepada surga kan? Makanya kan supaya kau punya harta di surga. Gitu. Apalagi ya teman-teman kalau kita bicara mengenai eh, standar-standar moral yang biasa gitu. Gitu, pergaulan bebas gitu kan. Itu pasti melanggar kesucian, eh, eh, pasti saudara tidak menjadi suci. Jadi susah bilang Tuhan buka jalan. Gitu. Oke. Yuli udah jelas belum? Karena Pastor Lep yang bilangin saya, Yuli belum, Yuli lagi. Yanti belum jelas. Sudah ngerti tadi antara jiwa dan tubuh itu? Sudah. Jadi saya mau tanya, Yanti sendiri kira-kira apa yang kamu bisa aplikasi mengenai cerita itu? Ada nggak teman-teman yang bisa di diri saya itu ada nih aplikasi yang saya bisa saya bisa ikuti dengan dengan metode tadi itu. Karena ini pertanyaan yang paling susah, karena harus dijawabnya pakai materi itu kan. Harus kalau orang sampai bisa kasih contoh, berarti dia ngerti materi. Apa? Kan saya kasih contoh tadi itu saya ya. Contoh saya tadi itu kasih, kasih, kasih yang seperti apa?
yang tidak memuaskan keinginan-keinginan daging gitu. Itulah kasih yang suci. Contoh, saudara kasihan ke, sorry, ya gimana ya, saudara kasihan nih, seorang laki-laki kasihan kepada seorang perempuan karena dia ingin mengeksploitasi perempuan tersebut. Kan kasihnya memuaskan keinginan daging. Nah, itu nggak suci kan? Gitu. Itu ekstrim kan saya buat. Nah, ada nggak yang lain? Saya tuh 2 hari yang lalu tuh memutuskan Pak untuk tidak mau lagi menghabiskan waktu nonton TikTok, Facebook yang jual-jual yang murah, promo-promo. Saya tuh kadang setiap hari tuh ada banyak waktu tuh banyak sekali yang habis gitu berjam-jam. Kadang-kadang tuh tertarik gitu nonton TikTok yang lucu-lucu, yang jual-jual apa segala. Saya 2 hari yang lalu memutuskan saya tidak mau lagi. Memang 2 hari ini saya tidak menonton sama sekali. Saya bilang Tuhan kalau saya butuh saya beli. Jadi kalau saya butuh misalnya saya butuh tali jemuran misalnya gitu kan ya. Saya cari di TikTok tali jemuran promo. Gitu aja keputusan saya. Jadi kalau saya hanya membuka kalau saya perlu. Tapi kalau untuk nonton live orang-orang lagi begini, artis lagi begini, no, saya udah gak mau lagi. Memang 2 hari ini saya berhasil, tapi ya mudah-mudahan ke depan-kedepannya lagi berhasil. Wah, ini teman-teman, Bu Esther yang kasih contoh. Harusnya dari kita-kita yang lebih muda ya. Saya soalnya maksudnya lebih muda dari dia jadi bisa ngomong gitu juga. Ikutan kalian. Harusnya kita yang beneran dong. Coba bayangkan ya. Nih pastor lihat nggak? Masa orang yang udah mau 60 malah kasih contoh mengenai TikTok. Harusnya nggak nih ya. Ada Yanti Yuli kan yang kelihatan di sini. Yandri kan coba. Ini contoh tuh. Malah kan harusnya kita yang lebih muda ini ya. Kita ngomong lebih muda jadi gue ikutan orang muda karena Wester lebih tua. Gak apa-apa Pak, diampuni. Kan gitu. Enggak, ini menarik loh. Kalau sampai saudara nggak punya contoh lain, ikut aja contoh yang ini. Kan kasusnya sama dalam hidup kita sehari-hari. Gitu. Ya kan? Nah, di ujung tadi kan Bu, nah kita tanya dulu ya, Bu Esther kenapa tiba-tiba ada jeleknya nggak sih Bu? Kok Ibu stop gitu? Saya tuh ngerasa hidup saya tuh untuk diri saya gitu. Saya nggak mikirin Tuhan. Karena waktu saya dengar Pak Eras bilang gini, waktu kamu melakukan sesuatu, Tuhan seneng nggak ada? Tuhan di situ tuh ikut menikmati kamu yang nikmati itu nggak? Wah, saya bilang Tuhan nggak akan mungkin menikmati saya lagi nonton TikTok kata saya. Langsung saya ambil, saya nggak mau. Saya gitu. Oke, teman-teman perhatiin kata-kata itu karena itu adalah kata kunci. Bu Esther tadi terus ngomong nih, Bu Esther bilang, mudah-mudahan ya Pak saya bisa terus kuat gitu. 2 hari ini sih sudah. Nah, Bu Esther, Bapak Ibu bawa itu. Tadi ada kata kunci. Tuhan ikut menikmati enggak? Kenapa kita harus ngomong Tuhan ikut menikmati enggak? Tuhan ini kudus. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau kita mau memperkuat nih ya, itu yang saya sudah rasakan. Kok bisa sekuat itu ya kebenaran itu bahwa enggak, gue mau hidup suci. Coba pakai itu. Jadi Ibu tadi di terakhir itu ini, jadi saya dapat sesuatu dari sharingnya Ibu. Ini saya mau balikin, saya mau kasih respon. Saya itu kuat dalam mengambil keputusan karena kata-kata itu. Saya mau hidup suci. Gitu. Saya mau hidup suci. Hidup suci itu artinya apa? Itulah cara satu-satunya supaya Tuhan bisa nikmati hidup saya. Nggak mungkin Tuhan bisa nikmati hidup kita ini. Atau nikmat hidup bersama dengan kita. Terserah mau balik-balik di mana. Ya kan? Kalau kita itu dalam kesucian, kekudusan. Gitu. Nah itu membuat kuat loh. Membuat benar-benar menjadi kekuatan itu. Kayak sawu yang kuat itu. Nah itu kenapa tadi saya bilang itu kata kunci itu karena apakah Tuhan ikut menikmati itu? Betul, Bu. Betul. Gitu. Nah rupanya kata kunci Tuhan ikut menikmati itu mengenai
hanya kesucian yang Tuhan bisa nikmati. Aduh, saya bilang, oh kayak gitu ya. Nah itu Bu, hanya kekudusan yang Tuhan bisa nikmati gitu. Sebenarnya ibu nggak apa-apa ikut di TikTok itu atau di YouTube itu dengan kalau apa? Kalau kalau ibu buka channel Disciples Evangelistpreneur terus dengan atau ya Pak Ruben Hadi atau Pak Niko gitu. Jadi kita udah searching, gue mau karena di situ kan ada loh pendeta yang saya suka juga itu siapa namanya ya, dia aduh saya lupa, dia dia ini banget gitu, dia aplikatif banget dia nyampein ini firman. Saya kalau Facebook gitu Pak, saya selalu karena saya kan kerja berjam-jam gitu kan, bikin makanan gitu, pempek gitu kan, berjam-jam. Itu bisa 3 sampai 10 khotbah saya dengar itu, karena saya dari pagi sampai malam kerja kan. Tapi kalau yang saya bilang candu itu Pak, candu itu hal-hal yang TikTok yang jual ini, langsung gimana gitu. Iya. Saya bilang enggak lah. Itu udah Dan betul Ibu, enggak ada yang menarik tadi Bu Esther bilang. Ketika Ibu lakukan itu, apa yang Ibu rasain tadi Ibu bilang? nggak mungkin lah, Tuhan tuh kan di dalam saya gitu loh. Tuhan tuh nggak Enggak, sebelum menikmati Ibu ngomong gitu tuh, Ibu berkata sesuatu begini. Aku itu rasa, aku itu ini diri sendiri gitu, dan sebenarnya Tuhan itu, iya, memuaskan diri sendiri. ya Iya, seperti Tuhan Tuhan itu nggak kok menikmati. enggak, iya gitu. Nah itu kita pasti rasain coba, ya scrolling gitu kan, gitu. Nah itu saya pikir itu contoh teman-teman ya. Tapi hal-hal itu hal-hal yang kontekstual sekarang. Cuman itu kan orang bisa lihat kita main gitu. Ada orang yang orang tidak lihat loh saudara. Itu yang dibilang kitab Injil kenikmatan hidup. Gitu. Seks, makanan, hobi-hobi tertentu. Kayak tadi treatment itu. Ya, ada orang tuh yang senang. Nggak ada yang tahu. Tapi orang nggak tahu kalau dia udah 5 jam di skincare, di treatment center gitu, pedicure, medicure, gitu. Rambutnya 3 kali dipotong dalam seminggu, disasak, disisir, kan? Gitu. Apalagi kalau uangnya ada, gitu. Gitu terus, dan dia berputar di situ. Semakin dia berputar di situ, dagingnya kan yang terus dipuaskan nih. Semakin dagingnya itu dipuaskan, itu jiwanya itu semakin kosong. Itu hukumnya udah kayak gitu, gitu. Energi itu sama sama ininya, sama volumenya, gitu. Ketika energi itu masuk ke daging, maka di jiwa itu kosong. Jadi sebenarnya cuma ditukar tuh, gitu. Jadi kalau energi itu ada di batinia, maka jasmaninya itu jadi redup. Siapa yang, ini, aduh sayang nih, udah lewat sebenarnya. Tapi karena tadi saya dikasih kata-kata ini dari Roh Kudus ya, jadikan manusia batiniamu itu memiliki kedaulatan. Gue dikasih kata kayak gitu. Karena saya kan sampai di kesucian itu jadi ukuran. Nah, kalau kesucian itu jadi ukuran, jadikan manusia batiniamu itu memiliki kedaulatan, gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ya eh, tubuh jasmaniamu itu benar-benar dikendalikan, gitu. Kendalinya gimana? Benar-benar yang tadi itu, ya. Gue harus menjaga kesucian. Oke. Kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami mengucapkan sukacita kami, syukur kami kepadamu karena kami percaya bahwa melalui setiap roti hidup inilah yang menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan juru selamat kami untuk datang kembali supaya tubuh kami yang hina ini diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Anakmu Kristus Tuhan kami, juru selamat kami. Ketika dia datang di dalam kemuliaannya. Bapak, kami harus dan mau terus dan rindu terus untuk berjuang. Masuk dalam perlombaan yang wajib ini, yaitu pertandingan iman. Supaya oleh perbuatan-perbuatan, oleh keputusan-keputusan kami,
iman kami ini bisa menjadi sempurna. Jiwa kami diselamatkan. Sehingga ketika anak tunggalmu Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya, dia dapati iman di dalam kami. Supaya kami diubah tubuh kami ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan layak untuk masuk ke dalam rumahmu, ke dalam rumahmu, ke dalam Yerusalem surga, ke dalam kotamu, yaitu kota Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus melihat ke bawah, melihat setiap anak-anak-Mu ini. Supaya Roh-Mu yang kudus terus menyingkapkan kebenaran ini. Supaya kebenaran ini berbuah di dalam kami. Kami terus-menerus semakin mengenal, semakin mengerti, semakin memahami kebenaran ini. Supaya kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita, yang percaya berkata bersama saya. Amin. Amin. Amin.